Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, termasuk saya bersyukur selalu. Sebab Tuhan itu begitu baik. Dia senantiasa pelihara hidup kita. Pada Selasa pagi hari ini tanggal 18 Juli 2023, sebelum kita beraktivitas, mari kita berserah kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah gembala kita yang baik, Gembala agung. Kita adalah domba-domba yang mau digembalakan. Ya, sebab tema firman Tuhan pada pagi hari ini, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserah. Oh, demikian firman Tuhan. Ini buat para gembala. Bapak, ibu, saudara semua juga para gembala. Kalau bagi suami, gembalanya siapa? Istri dan anak-anak. Istri juga bisa sebagai gembala. Suami adalah domba-domba, termasuk anak-anak semua. Jadi setiap kita adalah gembala-gembala kecil. Termasuk saya menggembalakan domba-domba saya ini dalam pelayanan kejemaatan saya. Ya, setiap kita dipakai Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Ulangan 28 ayat 13 bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai kepala, bukan ekor. Hidup kita terus naik, bukan turun. Karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan. Termasuk pada waktu Yohanes 21, Tuhan bicara kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Demikian juga Tuhan tanya kepada kita, apakah saudara mencintai Tuhan? Jawaban kita pasti menjawab, yes Tuhan, aku mencintai engkau. Dan apa jawab Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Setiap kita dijadikan Tuhan sebagai gembala, hidup kita harus menjadi berkat buat sesama kita. Itulah artinya gembala. Hidup kita punya dampak. Harus memberikan makanan minuman rohani. Ya, dimanapun saya berada, saya selalu menginjil orang. Dan kalau mereka mau mendengarkan respon, saya akan bimbing mereka. Jadi dia saya jadikan domba, saya gembalanya. Jadi kita mari sama-sama sebagai dombanya Tuhan, juga dipakai Tuhan sebagai gembala-gembala kecil, supaya hidup kita menjadi berkat. Hidup kita harus berdampak, ya, menjadi ke arah, menjadi terang, supaya banyak jiwa-jiwa, kambing-kambing diubah menjadi domba-dombanya Tuhan. Dan domba-domba Tuhan diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita mau masuk di dalam doa firman Tuhan. Saya mau menyanyikan lagu tadi, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Haleluya. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, haleluya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Yesus selalu besertaku. Amin. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Haleluya. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya,
dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Haleluya. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin, haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan Yesus besertaku. Amin, haleluya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya ulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Dan ampunilah Bapa semua dosa salahku, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Firman-Mu Bapa sumber kebenaran, ku taruh dalam hatiku. Haleluya. Engkau berfirman Bapa, pagi ini Kau berfirman, Tuhan Yesus juru selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah menyembah, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali saya pada pagi hari ini karena Yesus ada gembala kita. Kalau Tuhan sudah pelihara kita sampai Selasa 18 Juli, berarti kita sudah mau lebih dari separuh bulan ya, di bulan Juli ini. Ya, tinggal 13 hari kita memasuki di hari yang terakhir bulan Juli. Setelah itu sudah memasuk Agustus. Kalau sudah memasuk Agustus, saudara, berarti sudah dekat di September, dekat Natal ya. Berarti kita tidak lama lagi memasuki di tahun yang baru 2024. Oleh karena itu mari, terserah waktu mau cepat atau lambat, yang penting kita dekat dengan Tuhan. Itu aja prinsip buat saya. Saya sukacita mempersiapkan hidup saya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari sama-sama persiapkan diri kita untuk kita tampil manis di hadapan Tuhan.
tampil punya nilai tambah di hadapan Tuhan ya. Karena Tuhan adalah gembala kita. Coba tadi saya bacakan firman Tuhan dalam Mazmur 23 begitu indah. Ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh Yesus, dia adalah gembala kita. Tapi kalau Yesus sebagai gembala kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kita harus turut kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Harus kita mendengar selalu firman Tuhan. Suara Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan Alkitab kita harus baca. Bagi Bapak Ibu yang nggak baca, segera baca Alkitab. Atau Bapak ikutin saya. Saya kan berurutan nih ngasih firman Tuhan. Ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Puji Tuhan perjanjian baru udah tuntas, udah selesai saya. Dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Puji Tuhan sudah selesai. Sekarang ingin menyelesaikan perjanjian lama. Sudah dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23. Oleh karena itu mari kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan Allah gembala kita. Dia tidak pernah tinggalkan. Jangan sampai kata firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terak. Oh terserah demikian firman Tuhan. Enggak mau saya. Saya tanggung jawab sama Tuhan. Siapa domba-domba yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya betul-betul saya bertanggung jawab. Saya ingin gembalakan domba-domba untuk mendapatkan rumput yang hijau dekat bersama Tuhan. Seperti contoh ini, saya penuh tanggung jawab dari sejak 1 Januari COVID 2021 sampai detik ini, saya tidak pernah berubah. Termasuk para hamba Tuhan yang dengan setia membentakkan firman Tuhan. Kita sebagai domba-dombanya rugi besar kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Dari firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Dari saya, kalau sudah lihat di YouTube, banyak. Saya sendiri suka mendengar dari hamba Tuhan yang memberikan kepada saya. Saya dengar juga saudara. Bukan berarti saya hamba Tuhan, gembala. Saya tidak mau salah, sombong berarti saya. Saya tidak mau. Tetap saya dengarkan baik-baik. Saya ambil semua makna. Saya terima kasih Tuhan. Sungguh. Dan saya berdoa para hamba Tuhan dipakai Tuhan. Setiap kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita ingin menjadi domba yang mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Karena kita katakan celaka. Kalau sampai nanti gembala kita tanggung jawab. Sampai berserakan. Wah celaka sudah itu tanggung jawab. Itu firman Tuhan. Waktu mari setiap kita bertanggung jawab. Gembala karena Tuhan Yesus Gembala Agung sudah tanggung jawab. Tuhan sudah menyatakan tanggung jawab yang besar. Sampai dia rela mati. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Bangkit untuk kita. Naik ke surga untuk kita. Datang untuk kita semua. Jadi tuntas. Makanya Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 19, tetelestai, semuanya sudah selesai. Tugas tanggung jawab amanat agung dari Yesus sudah sempurna. Saat ini, mari bola sudah dilempar ke kita sebagai gembala dan domba. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan, sebagai gembala-gembala kecil, mari kita bertanggung jawab supaya Bapak Ibu semua mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari, saya mau baca firman Tuhan. Kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai 8 demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak, demikian firman Tuhan. Oh ampun, ini juga firman Tuhan buat saya. Termasuk buat Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai gembala kecil, ya gembala kecil. Bapak Ibu Saudara adalah sebagai domba-domba. Tapi Bapak Ibu domba-domba bisa juga sebagai gembala. Kalau Bapak Ibu sebagai suami-suami, Bapak yang sebagai suami adalah gembala, istri sebagai domba-domba bagi Bapak, termasuk anak-anak sebagai domba-domba. Seorang ayah sebagai gembala harus mengembalakan domba-domba istri anak-anak ke arah yang benar, ke rumput yang hijau, bahwa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Termasuk istri-istri, ya, yang mengenal Tuhan dan cinta Tuhan bisa berfungsi sebagai gembala. Domba-dombanya siapa? Domba-domba anak-anak. Termasuk suami bisa sebagai domba, dididik mereka dengan penuh dengan cinta kasih karena istri diciptakan Tuhan dalam Kejadian 2 pasal 18, pasal 2 ayat 18 diciptakan sebagai penolong. Gembala itu kan penolong. Jadi ibu-ibu dengar baik-baik, ibu-ibu juga bisa sebagai gembala. Karena dasarnya apa? Karena firman Tuhan katakan di ayat 21, apakah kau mengasihi Yesus? Setiap kita mengasihi Tuhan, kata Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Setiap kita kan pasti kalau ditanya cinta Tuhan dong. Mari kalau cinta Tuhan, gembalakan domba. Jadi arti dimanapun kita berada, harus hidup kita menjadi berkat buat setiap orang. Jadi kita dicarikan Tuhan sebagai gembala. Setiap kita cari domba-domba, orang yang belum kenal Yesus, atau yang sudah terima Yesus, mungkin dia lemah, jadikan dia domba, gembeng mereka. Kalau Bapak Ibu tanya, apa ke gereja? Oh saya sudah lama tidak ke gereja. Itu berarti domba itu.
perlu Bapak gembalakan Bapak Ibu. Bawa dia untuk ke rumput yang hijau, lebih dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Terus berikutnya, ayat yang kedua saya mau baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Kita dituntut tanggung jawab, saudara. Setiap kita dituntut tanggung jawab. Kalau dituntut tanggung jawab kita, marilah kita bertanggung jawab. Jangan sampai nanti domba. Kecuali kalau domba kambing sudah kita arahkan ke rumput yang hijau. Kalau dia bandel, itu urusan mereka tanggung jawab. Karena Tuhan yang menimbang, Tuhan yang tahu. Ya, seperti waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Akhirnya Musa kena dampaknya, saudara. Ya, tapi untung Musa pribadi, dia hidupnya benar sama Tuhan. Kepemimpinan berarti faktor eksternal, ya. Tapi internalnya Musa cinta Tuhan. Termasuk kita kan ada internal eksternal. Internal kita harus benar di hadapan Tuhan, harus fair sama Tuhan. Eksternalnya, ini tergantung. Eksternalnya kalau cara kita salah, nanti minta pimpinan Roh Kudus, minta ampun sama Tuhan. Atau cara kita benar, tapi kambing-kambing, domba-domba tidak mau dikembalikan dengan benar. Bandel memang jemaat Tuhan, seperti bangsa Israel bandel. Itu urusan lain. Kita serahkan kepada Tuhan. Maka pentingnya seorang gembala, setiap kita anak Tuhan, pentingnya hubungan kita akrab sama Tuhan. Kalau hubungan kita akrab sama Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan berikan hikmat seperti Raja Salomo. Minta hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa Israel sebagai domba-domba. Demikian kita sama-sama. Kita minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita dijadikan berkat buat setiap orang. Kita menjadi pelita, menjadi garam. Punya dampak, influencer. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terus berikutnya, saya baca. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran negeri. Ini untuk bangsa Israel. Sehingga Tuhan pakai Daud untuk sebagai raja, sebagai gembala untuk domba-dombanya bangsa Israel. Demikian kehidupan kita dipakai Tuhan sebagai gembala untuk kemuliaan Tuhan. Supaya jemaat yang dipercayakan kepada kita adalah domba-domba, harus kita gembalakan dengan benar. Ayat yang ke-6, dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Asal kita melakukan penggembalaan dan benar, Tuhan akan memberkati, sehingga dikatakan, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan Tuhan akan apa? Israel akan hidup dengan tentram. Jemaat-jemaat kita akan diberkati Tuhan, asal kita benar sama Tuhan. Ayat ke-7, sebab itu demikian firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat 8 yang terakhir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemanapun ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanah sendiri. Mari kita sama-sama bertobat. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan mau dikembalakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita hormati para gembala hamba Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Mari kita harus hormati dia, taat. Kalau dia hidup di dalam firman Tuhan, seorang gembala harus hidup di dalam firman Tuhan. Ya, para hamba Tuhan, saya percaya setiap kita hamba Tuhan pasti hidupnya takut akan Tuhan. Mari kita masing-masing takut akan Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan, menjadi pelaku firman, supaya menjadi seorang gembala. Setiap kita punya dampak, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini, menjadi berkat dalam rumah tangga, istri anak semua diberkati Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita akan menuntun kita, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Ya, rumput yang hijau. Kita hari demi hari kita melangkah tidak sendiri, melangkah bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Amin. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Amin, haleluya. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekali aku berjalan dalam
dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa selama-lamanya, dan aku pun akan masuk surga bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Mari kita senantiasa menjadi domba gembala Tuhan sampai suatu hari kelak kita masuk ke surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Halo. Amin. Puji Tuhan.